9. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai populisme dan politik identitas. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video selanjutnya. Saya di sini akan membahas terkait dengan topik populisme. Pertama, definisi populisme. Populisme secara luas dipandang sebagai sistem dinamika alami sistem demokrasi. Menurut pandangan Budiman, populisme pertama-tama merupakan respon ataupun perlawanan terhadap pemerintah ataupun institusi demokrasi. Populisme dapat mengarahkan kepada hasil. Populisme merupakan suatu gerakan politik yang dalam pelaksanaannya bergandengan dengan ideologi lainnya. Populisme cenderung dalam peraturan pilihan politik. Yang kedua, populisme dalam tantangan demokrasi. Di dalam tantangan demokrasi, populisme merupakan konsep yang telah lama mengakomodasi demokrasi. Populisme mengakar dan menjalar di kawasan praktisi politik atau teoris politik. Populisme lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan sendiri. Demokrasi berorientasi pada studi-studi di dalam ruang publik. Sama seperti populisme, demokrasi menitik beratkan dalam dominasi kedaulatan rakyat ataupun kekuasaan mayoritas. Ketiga, populisme di masyarakat. Dalam literatur menjelaskan mengenai populisme, tegaskan bahwa konsep people ataupun populisme dijadikan konsep utama dari populisme yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Herlan yang dapat diaplikasikan sebagai konsep kebangsaan. Hal ini sesuai dengan anggapan Pantasopoulos yang menghubungkan antara populisme dan nasionalisme, yang dijadikan sebagai alat penentu atau identitas dari the people yang dihubungkan dari konsep kebangsaan mereka. Selanjutnya, faktor pendorong populisme. Ada faktor penyebab kemunculan populisme. Ada satu pandangan yang berlaku umum yang menyatakan bahwa populisme muncul karena kehadiran tokoh populis karismatis. Sedangkan menurut Mude, perkembangan populisme terjadi karena adanya permintaan ataupun penawaran yang bermodal politik. Permintaan akan populisme muncul karena adanya situasi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Permintaan mengandalkan adanya penawaran. Permintaan tanpa penawaran tidak akan membawakan hasil. Begitu juga penawaran tanpa permintaan akan mubazir. Hukum permintaan dan penawaran mengakomodasi populisme dari dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu massa atau rakyat dengan elite politik. Hai, saya Nurul Kadananang. Saya akan membahas politik identitas. Politik identitas sebagai suatu konsep sangat sering dikatakan bahwa politik adalah sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan. Politics is all about power. Beberapa mendefinisikan istilah politik sebagai penggunaan kekuasaan. Pengertian politik sebagai sebuah konsep ini berkorelasi dengan makna politik sebagai arena. Harold Laswell mengatakan politik adalah tempat yang di dalamnya siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan politik sebagai proses politik juga berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Politik adalah proses membuat keputusan yang seragam yang berlaku untuk seluruh anggota dari suatu kelompok. Identitas dapat dipahami sebagai interpretasi diri terhadap dirinya sendiri, di mana dapat diartikan bahwa identitas adalah siapa orang tersebut. Jika ia seorang muslim, maka ia Islam adalah identitasnya. Secara sederhana, politik identitas dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang berbasis identitas atau menggunakan identitas dalam keterlibatan politik atau sebaliknya, yaitu memperjuangkan kepentingan dan kebaikan identitas melalui sarana politik. Politik identitas dalam penggunaan secara umum mengacu pada kecenderungan orang berbagai identitas, ras, agama, etnis, sosial, dan budaya tertentu untuk membuat aliansi politik yang eksklusif daripada terlibat dalam politik partai tradisional yang berbasis luas atau mempromosikan kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan kelompok politik yang besar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jesse Klein, politik adalah identitas yang kecenderungan orang-orang dari ras, agama, etnis tertentu untuk mengatur secara politis seputar kepentingan khusus mereka dengan tujuan semata untuk memajukan kepentingan ras, agama, etnis tersebut.
tanpa kepedulian atau perhatian pada kelompok kolektif yang lebih besar. Halo, perkenalkan nama saya Nur Isnaini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai data dan fenomena populisme dan politik identitas dalam politik di Indonesia. Di Indonesia, populisme dapat diamati dengan sangat jelas saat pemilu dilangsungkan. Peristiwa yang paling terlihat ialah pada pemilu tahun 2014 dan 2019 dengan calon Presiden Prabowo Subianto melawan Joko Widodo pada periode 1 dan 2 jabatannya. Apabila dianalisis, kedua kandidat tersebut menggunakan strategi politik populis yang menggarisbawahi kelemahan lawan politiknya sebagai usaha untuk meningkatkan pesimisme rakyat. Populisme semakin marak digunakan sebagai strategi politik pada pemilu 2019, ditambah dengan kemunculan populisme Islam yang dimonitori oleh Front Pembela Islam yang mendukung kandidat Prabowo Subianto dengan sempat membawa isu-isu keagamaan. Inilah yang kemudian meninggalkan dampak buruk dalam masyarakat Indonesia, sehingga saat ini dampak buruk yang dimaksudkan ialah perpecahan dan eksklusivitas masyarakat yang dipicu oleh berbagai faktor pembeda seperti agama, suku, ras, maupun golongan politik bahkan setelah pemilu berlangsung. Kemudian yang kedua adalah politik identitas. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Seperti halnya India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara multikultural dan kemajemukannya itu juga dipersatukan dalam slogan Unity and Diversity. Meskipun penduduk Indonesia tidak sebesar Amerika dan India, keanekaragaman etnis, agama, ras, dan budaya di Indonesia menurut banyak pengamat jauh lebih kompleks daripada kedua negara tersebut. Upaya menciptakan integrasi nasional di Indonesia konon juga lebih sulit karena negeri ini terbelah dalam ribuan pulau, tidak menyatu dalam sebuah daratan seperti Amerika dan India. Selain sama-sama sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, serta memiliki kesamaan dalam keanekaragaman etnis, ras, agama, dan budaya, politik identitas di Indonesia juga mempunyai kemiripan dengan Amerika dan India. Di sini, politik identitas yang paling menonjol adalah politik identitas mayoritas. Sama seperti di dua negara demokrasi terbesar lainnya, jika di India, politik identitas mayoritas dimainkan oleh para politis Hindu untuk mendulang suara umat Hindu yang menjadi mayoritas di India. Di Amerika, politik identitas mayoritas berbasis ras kulit putih, maka di Indonesia, politik identitas mayoritas didominasi isu seputar agama Islam yang dipeluk mayoritas populasi. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa politik identitas berbasis Islam semakin menguat menjelang Pilpres 2019. Ada banyak faktor yang menyebabkan penguatan politik identitas jelang pemilu 2019. Namun, secara teori, kebangkitan politik identitas biasanya dilatar belakangi oleh pengalaman termarginalkan, terancam, tertekan, dan dirugikan dari sebuah kelompok yang kemudian menjalankan politik identitas tersebut. Umum diketahui bahwa isu menguatnya politik identitas Islam menjelang pemilu 2019 selalu diimbangi dengan narasi ketertindasan dari sejumlah kelompok Islam di Indonesia. Mereka itu pertama kelompok-kelompok garis keras. Berbagai pemberitaan di media, baik media arus utama maupun online, menarasikan pengalaman sebagai umat Islam di Indonesia yang merasa Islam sedang berada dalam penindasan. Kendati demikian, meskipun politik identitas Islam paling menonjol dalam dinamika politik selama era reformasi, bukan berarti tidak ada bentuk politik identitas lain di Indonesia. Seperti dikatakan Ahmad Syafi'i Ma'arif, politik identitas di Indonesia selain terkait dengan agama, juga berbasis etnisitas, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kami akan mewawancarai Bapak Aswadillah STMT selaku Direktur Prophetic Institute. Baik Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada penugasan kelompok kami. Baik Pak, langsung saja di sini kami itu mengangkat topik yaitu populisme dan politik identitas Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di sini itu Pak, yaitu apakah populisme itu merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia? Saya pikir ini
ada semacam gelombang populisme politik di dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia, itu juga terjadi di Eropa, terjadi di Amerika, terjadi di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita bertanya apa itu populisme politik, yaitu politik yang yang pada waktu memobilisasi dukungan itu menggunakan cara yang tanda kutip memanas-manasi sentimen emosional orang banyak. Ya, jadi kalau demokrasi itu kan menuntut rasionalitas, ya, menuntut kemampuan untuk berpikir jernih, menuntut kemampuan untuk menimbang-nimbang pilihan politik secara matang dan masuk akal. Kalau populisme, ya kemasuk akalan itu atau akal sehat itu bukan hal penting, dia nomor sekian. Yang terpenting Anda memberikan dukungan kepada saya, loyal, militan, dan tidak berpikir dua kali. Nah, kalau kita bertanya apa isu gitu ya, atau apa hal di dalam politik yang bisa menyulut emosi ya orang banyak. Nah, banyak hal yang bisa menyulut emosi publik. Ya bisa karena perbedaan ras ya, misalnya di Amerika antara pendatang Timur Tengah ya, akibat konflik di sana dengan orang kulit putih. Donald Trump itu istilahnya itu membesar-besarkan itu ya. Ini imigran Timur Tengah akan mengancam penduduk asing orang putih, akan mengambil pekerjaan mereka, akan apalagi berkonflik dengan mereka dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia, isu yang paling mampu menyulut emosi publik itu adalah isu agama. Ya, karena Indonesia ini kalau menurut beberapa hasil riset adalah negara yang sangat religius ya. Dan kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ya. Dan kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini kekhasan Indonesia. Jadi kita negara demokratis tapi kita negara religius. Maka sangat banyak atau besar kemungkinan para politisi itu akan menggunakan isu agama dalam rangka untuk mencari dukungan dan menyerang kompetitornya. Dan jelas ini akan tidak sehat bagi demokrasi karena mengumpulkan pertimbangan akal sehat kan? Ya, tidak begitu. Baik Pak, dengan melihat dari sekarang, bagaimana perkembangan politik identitas dengan melihat realitas sekarang ini, dan apakah politik identitas mempunyai dampak yang signifikan dan jika dikaitkan dengan perpolitikan di Indonesia? Identitas itu kan hal yang sifatnya niscaya. Setiap orang akan punya identitas, apalagi negara majemuk seperti di Indonesia ini. Itu akan kemungkinan besar akan terpaut dengan salah satu identitas, bagi identitas keagamaan, identitas kesukuan. Nah itu hal yang sifatnya sunnatullah, hal yang terbeli dan susah ditolak. Nah identitas itu sebenarnya anugerah, bukan sesuatu yang sifatnya berbahaya. Dia akan berbahaya jika dimanfaatkan oleh sekelompok politisi tertentu atau oknum politisi tertentu yang tumpul tanggung jawab politiknya, yang hanya memikirkan kemenangan di bilik suara tanpa mau memikirkan nasib solidaritas kebangsaan ke depan, tanpa mau memikirkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan berbangsa yang akan datang. Kalau misalnya kita bertanya apa dampak dari politik identitas, salah satunya adalah konflik. Ya, konflik ini kan dua macam ya. Ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Konflik vertikal itu ya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemerintah. Apakah itu berbahaya? Kritisisme terhadap penyelenggara pemerintah itu sehat bagi demokrasi. Tetapi ketidakpercayaan yang dibuat-buat ya, dengan menggunakan hoax atau misalnya berita palsu itu sangat berbahaya bagi demokrasi. Yang kedua adalah konflik horizontal. Kita akan bermusuhan sesama pemilih ya. Kita bermusuhan hanya karena beda jagoan misalnya di pres ya, atau beda jagoan partai di pemilihan anggota legislatif. Dan kita ada pengalaman kemarin ya waktu di pilpres ya, karena menggunakan politik identitas dan isu-isu populis, terutama isu-isu keagamaan,
pemilih itu cenderung mengalami bipolarisasi namanya. Ya, terbelah dua antara si kadrun dengan ya, si kampret gitu ya. Dan ini berbahaya, ya, ini bisa menyulut konflik, menyulut ketidakpercayaan terhadap sesama warga Indonesia. Dan terus terang ya ini akan bukan hanya dampak ini dendam kita masih ada terawat sampai sekarang. Kalau kita masuk di grup WA itu ya masih ada yang bermusuhan dengan orang lain hanya karena di 2019 kemarin beda pilihan. Dan itu sangat tidak sehat bagi demokrasi. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang diberikan. Baik teman-teman, itulah tadi wawancara kita mengenai populisme dan politik identitas di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah pembahasan kelompok kami mengenai topik populisme, politik identitas, Data dan fenomena terkait dengan populisme dan politik identitas dalam politik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sriwanti Nur Arifin, perwakilan dari kelompok 10, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 9, yaitu apa yang menjadi latar belakang adanya politik identitas ini, dan apakah ada dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari politik identitas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 9. Saya Nur Fadila J, perwakilan dari kelompok 11. Pada materi yang telah kelompok 9 berikan kepada saya, pada poin faktor pendorong populisme itu ada pendapat Mude, di mana menurut Mude dikatakan bahwa perkembangan populisme terjadi karena adanya permintaan dan penawaran akan model berpolitik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah hukum permintaan dan penawaran populisme yang dimaksudkan oleh Mude tersebut itu berlaku secara universal di berbagai konteks politik? Lalu, apakah ada perbedaan dalam mekanisme permintaan dan penawaran populisme di berbagai negara atau budaya? Sekian dari saya kembalikan kepada kelompok 9. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Gustian Nugroho. Saya perwakilan dari kelompok 12 kelas A. Nah, teman-teman dari kelompok 9 telah menjelaskan mengenai populisme dan juga politik identitas, yang keduanya merupakan tantangan terutama bagi negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi tantangan seperti populisme dan juga politik identitas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sriwanti Nur Arifin, di mana pertanyaannya yaitu apakah yang menjadi latar belakang adanya politik identitas dan apakah ada dampak buruk yang ditimbulkan dari politik identitas tersebut. Nah, politik identitas itu dilatar belakangi karena adanya perbedaan, baik dari segi ras, agama, golongan, dan lain-lain. Kemudian dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya politik identitas yaitu seperti yang telah kami paparkan bahwa politik identitas merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi kita. Hal tersebut dapat kita lihat pada pemilu 2014 dan 2019, di mana pemilu tersebut menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat yang masih terasa sampai sekarang yang disebabkan karena adanya perbedaan pilihan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fadila J, di mana pertanyaannya yaitu apakah hukum permintaan dan penawaran populisme yang dimaksudkan oleh Mude tersebut itu berlaku secara universal di berbagai konteks politik, lalu apakah perbedaan dalam mekanisme permintaan dan penawaran populisme di berbagai negara atau budaya? Menurut kami tidak, karena hukum permintaan dan penawaran itu hanya dikemukakan oleh pandangan Mude.
Oleh sebab itu, tidak berlaku secara umum dalam konteks berpolitik. Bisa juga pandangan lain mengemukakan bahwa hukum permintaan dan penawaran tersebut sesuai dengan pandangannya masing-masing. Kemudian berbicara mengenai perbedaan mekanisme dalam permintaan dan penawaran, populisme di berbagai negara atau budaya tentu memiliki perbedaannya masing-masing, di mana gerakan populisme selalu bertalian dengan ideologi lainnya untuk mampu memantik sentimental dan membentuk kekuatan politik. Populisme di Indonesia secara umum dimainkan oleh politik identitas, agama, dan budaya sebagai pisau politik. Politik identitas memiliki pengaruh yang kuat dalam berpolitik Indonesia. Politik identitas berbasis agama di Indonesia umumnya pada umat Islam. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Hilda Gustia Nugroho, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi tantangan seperti populisme dan politik identitas yang akan menciderai demokrasi kita. Untuk menekan masifnya politik identitas, kita menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu diantaranya seperti melalui pendekatan kelompok masyarakat. Dan kedua yaitu menyiapkan buku ceramah 6 agama yang berhubungan dengan pemilu dan menolak politisasi sara. Sekian.